Hola, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Alchemy Supreme ataupun Lord Peitian. Kilas balik dulu untuk lapat sebelumnya. Setelah Su Peitian berhasil untuklah menghabisi 3 raja perang, dia juga mendapati inti jiwa dari Piton Es. Dan di sini dia diperingatkan oleh Tuan Ji kalau dirinya telah mendapati masalah. Sebab untuk Istana Api Ling tidak akanlah pernah membiarkan dia hidup begitu saja. Setelahnya mereka juga berpisah karena Su Peitian tidaklah mau membuat mereka terlibat dalam masalah ini. Dan secara tiba-tiba juga mereka bertemu dengan teratai es yang sedanglah bertarung dengan salah satu orang yang berasal dari Istana Api Ling. Tanpa babi bu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Masih di dalam pertarungan yang begitu sengit, sapi kejam inginlah sekali melihat apakah Ratu Es ini masih bisa untuklah bertahan dari serangannya. Dan dia mengeluarkan burung phoenix yang berwarna ungu. Ini burung phoenix bukan ya? Dengan kehadiran burung tersebut, membuat ya Ratu Es ini benar-benar sangatlah kesulitan. Ditambah tubuhnya ini sedanglah dirantai, jadi dia sedikitlah begitu khawatir dengan kondisinya. Nona Meya mempertanyakan kepada Su Peitian, apakah dengan begini dia akanlah berhasil untuklah menaklukkan Tiansu. Su Peitian menjawab, dia sama sekali tidak akanlah bisa. Karena untuk menaklukkannya, tidak boleh yang namanya menggunakan kekerasan. Itu salah satu caranya. Tetapi ada cara lainnya, yaitu menggunakan kekerasan sampai benar-benar dia ini tunduk kepadanya guys. Dan pilihan terakhir itu ya sangatlah beresiko. Takutnya ya untuk Tiansu ini sama sekali tidaklah mau tunduk dan dia lebih milih untuklah mati. Maka ya semua ini akanlah berakhir. Begitu guys. Dan untuk burung ungu satu ini langsunglah dihancurkan. Masih tidak mau kalah, sapi kejam langsunglah mengeluarkan api ajaibnya yang dia sebut sebagai api laba-laba. Ditambah dia mengeluarkan pedang cian dari atas langit. Sehingga pedang tersebut langsunglah mengarah kepada Tiansu. Untuk Su Peitian, dia langsunglah mengenali kalau itu adalah pedang langit. Tetapi levelnya ini masihlah berada di bawahnya. Selain itu juga, di dalam pedang tersebut masih ada sebuah tanda jiwa. Yang berarti ya pedang ini bukanlah milik darinya, melainkan milik orang lain. Sehingga pedang cian langsunglah mengarah kepada Tiansu dan membuat tekanan spiritual yang begitu sangatlah dahsyat. Nona Meya menjadi begitu khawatir kalau Tiansu ini hampir saja ditaklukkan oleh sapi iblis atau sapi kejam. Jika dia berhasil, maka mereka berdua juga akanlah tamat. Namun, Su Peitian mengatakan tidak semudah itu untuklah menaklukkan Tiansui. Karena terlihat Tiansui kembali bangkit berdiri. Dan dia juga mengerahkan seluruh kemampuan penuhnya yang membuat formasi pengekangannya langsunglah hancur. Mereka berdua yang melihat kemampuan tersebut menjadi begitu sedikit ketar-ketir karena kekuatan dari Tiansui benar-benar begitu mengerikan. Tetapi sayangnya, kedua tangannya ini masihlah terrantai. Dan juga kondisinya sudahlah mulai melemah yang membuat sapi iblis langsunglah tertawa karena pada akhirnya juga dialah yang akan dikalahkan. Dan inilah kesempatan dia untuklah menaklukkan tubuh dari Tiansui. Dan tubuh dari Tiansui juga terlihat begitu mengecil guys. Sedangkan untuk Su Peitian langsunglah berkata, inilah saatnya sembari menggunakan topeng. Kedatangannya membuat sapi iblis menjadi begitu sangatlah marah. Bisa-bisanya dia mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Su Peitian hanya menjawab kalau dirinya ini telah memberikan dia cukuplah waktu begitu lama untuk menaklukkan Tiansui. Tetapi karena waktunya sudah habis, maka dia haruslah keluar dari sini sebab dia telah gagal menaklukkannya. Jadi sudah sewajarnya lah dia untuk turun tangan dan dia haruslah bergantian posisi.
Ancaman tersebut sama sekali tidaklah didengarkan olehnya. Dia merasa kalau Su Peitian ini hanyalah bocah yang tidak tahu diri dan tidak tahu posisinya. Kalau yang dia lawan ini adalah seorang jenderal. Karena saling mengotot satu sama lain, mereka berdua langsunglah memulai pertarungannya. Seperti biasa, Su Peitian meminta kepada Lin Er untuklah meminjamkan kekuatannya. Dan kini dia telah berada di Raja Wu tingkat 3 perang. Dari bentrokan pertama, sapi iblis langsunglah mengakui kehebatannya. Tetapi orang hebat sepertinya ini tidak akan pernah bisa menang melawan dirinya. Waduh! Dan karena dia adalah orang yang begitu hebat, maka dia akanlah puas jika berhasil untuk menghabisi nyawanya. Dia meminta kepada Su Peitian, jangan sekali-kali dia mencoba untuklah melarikan diri dari pertarungan ini. Karena dia akanlah mengejarnya sampai ujung dunia. Dan akhirnya kita bisa melihat banteng berwarna merah dikeluarkan. Biasanya kan warna biru, warna emas, warna ungu guys. Sekarang benar-benar berwarna merah. Su Peitian pun langsunglah geleng-geleng kepala kalau sebetulnya kekuatan dari sapi iblis ini sudahlah mulai menurun karena dari pertarungan sebelumnya. Dan tebasan sapi darah langsunglah dikerahkan. Begitu juga dengan Su Peitian, langsunglah menghindari bayangan dari sapi merah. Sapi merah aja lah ya, kalau banteng agak Sayangnya Su Peitian juga tidaklah mau membuang-buang waktunya, karena untuk dia haruslah menyelesaikan ini semua. Dia kembali menerjang yang membuat mereka berdua langsunglah adu senjata terus-menerus. Sedangkan ya untuk sapi iblis yang mencoba untuklah menjauh darinya agarlah bisa bertarung dari jarak jauh, tidaklah diberikan kesempatan oleh Su Peitian. Dia teruslah mendekatinya yang membuat dia sedikitlah kesulitan dalam bertarung. Waduh, padahal punya tombak ya, tetapi malah memilih pertarungan jarak jauh. Iya, nggak salah juga, tombak ini salah satu senjata jarak jauh juga sih. Sehingga dia terus-terusan mencoba untuklah menjauh. Sayangnya ya, Su Peitian terus-terusan mengejarnya, membuat dia sangatlah kesal sekesal-kesalnya. Sampai ada satu kesempatan, Su Peitian berhasil membuat dia tertekan. Dengan satu tebasannya, walaupun berhasil ditahan, tetapi tubuhnya langsunglah tertancap di tanah. Dia juga tidak menyangka mengapa kekuatan bocah satu ini tiba-tiba meningkat begitu drastis. Lalu Peitian langsunglah mengucapkan sepertinya waktunya telah berakhir. Dan dia langsunglah bergegas mengeluarkan pedang pembasmi api es. Sapi iblis yang melihatnya tidaklah sempat untuk mengeluarkan skill pertahanannya. Dan dia hanyalah bisa bertahan seadanya saja. Atau lebih tepatnya, dia ini tidak sama sekali mempunyai skill atau kemampuan pertahanan guys. Ya. Sehingga beribu-ribu pedang mencoba untuklah menembus pertahanannya. Sayangnya, dia tidaklah cukup kuat untuk menahan ribuan pedang milik dari Su Peitian. Dan pertahanannya terlihat mulai goyah. Dia memutuskan untuklah mundur dan melarikan diri dengan kekuatan jimat. Namun, dia memberikan sebuah peringatan kepadanya, jika dia tahu siapa dirinya, dia pasti akanlah datang kepadanya lagi dan akan menghancurkannya. Dan beruntungnya ya, Su Peitian menggunakan topeng, jadi dia tidak tahu sama sekali identitasnya. Dan Su Peitian langsunglah menjawabnya kalau dia masih bisa bersikap sombong, tetapi larinya mengapa begitu cepat. Setelah selesai dari pertarungan tersebut, kini dia langsunglah tertuju kepada Tianshui, yang dimana dia berniat untuklah menaklukkannya. Lalu Nona Mea meminta kepadanya untuklah berhati-hati, karena walaupun dia terluka parah, setidaknya masih menyimpan beberapa kekuatan. Dan Su Peitian mengatakan tidak perlu khawatir, lebih baik buka terlebih dahulu segelnya. Setelah segelnya berhasil dibuka, Tianshui benar-benar begitu sangatlah senang karena akhirnya dia benar-benar bisalah bebas. Akan tetapi ketika Su Peitian mencoba untuklah mendekatinya, dia pun mendapati serangan. Padahal sebelumnya udah diberitahu oleh Nona Mea untuk menaklukkan tubuh dari Tianshui itu sangatlah sulit. Dan Su Peitian meminta kepada dia tidak perlu khawatir, dia mempunyai caranya tersendiri. Sehingga dia mengeluarkan ketiga api spiritual ajaibnya untuklah menyerangnya. Dan ini adalah rencananya. Dia sengaja mengeluarkan 3 api ajaibnya
agarlah untuk Tianshui ini langsung memasuki tubuh dari Su Peitian dengan bertujuan dia ini ingin sekali mengendalikan tubuh dari Su Peitian atau menghancurkan tubuh Su Peitian dari dalam. Sayangnya dia telah salah ambil keputusan karena di dalam tubuhnya Su Peitian ini masih ada Lin Er yang langsunglah menangkapnya. Begitu juga dengan 3 api ajaibnya langsung dimasukkan ke dalam tubuhnya guys. Dan kini Tianshui haruslah berhadapan dengan Lin Er dan keempat api ajaibnya. Ketika dia dikelilingi dan diikat, membuat Tianshui yang sudahlah bebas menjadi-jadi di tubuhnya Su Peitian. Dan dia langsunglah berteriak kesakitan yang membuat Tianshui memutuskan untuklah meledakkan diri. Tapi ini belum tahu meledakkan dirinya ini hanyalah sebatas kemampuan atau mengorbankan diri guys. Namun yang pasti setelah ledakan tersebut juga membuat tubuh dari Su Peitian langsunglah membeku total. Nona Meya yang melihatnya langsunglah terkejut dan dia menjadi begitu sangatlah panik. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya yaitu hari Jumat. Ini kenapa ya semua Tonghua jadi menarik-menarik lagi nih. Dari Fearless Battle Spirit, sekarang Alchemy Supreme ya. Jadi kayak agak penasaran aja gitu guys. Dan sedikit spoiler untuk part berikutnya, kita tidak diberitahu apakah Tianshui ini benar-benar ditaklukkan dan hilang begitu saja ya. Namun yang pasti Su Peitian dapatlah mengatasinya dan dia berhasil mendapati kemampuannya. Yang menjadi penasarannya apakah sosok dari Tianshui ini masihlah ada dan menjadi partner seperti Lin Er? Ya berharapnya seperti itu ya. Dan juga kita akanlah bertemu tokoh baru yang nantinya juga akanlah menyukai sosok dari Su Peitian. Ya seperti biasa, Tonghua seperti ini pasti paling banyak bertemu dengan tokoh wanita guys. Dan untuk permasalahan Tianshui, part berikutnya akanlah terjawab ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.